Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya banyak yang belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? Api, waras, sugih. Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tangannya ke dalam bejana tempat air. Fa innahu la tadri aina batat yaduhu. Kenapa enggak boleh ketika bangun tidur memasukkan tangan ke dalam air? Karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana. Karena semua bakteri, di antara sebab salah satu penularan bakteri datangnya dari tangan. Dan kita sudah diajarkan cuci tangan bangun tidur, wudu subuh cuci tangan, wudu zuhur cuci tangan, wudu asar cuci tangan, wudu maghrib cuci tangan, wudu isya cuci tangan, tahajud malam cuci tangan, sebelum tidur malam cuci kaki, makan obat cacing. Sebelum tidur malam cuci tangan. Kenapa? Karena dianjurkan paling bagus afdal tidur dalam keadaan berwudu. Maka menurut ilmu kesehatan, kalau tangan tidak kena air, kalau tangan tidak dibersihkan, disucikan, maka besar kemungkinan tumbuh berkembang biak bakteri-bakteri berbagai macam. Saya pergi ke rumah sakit, sampai di lift, eskalator, di lift ada tertulis di depan banner tulisan gambar tangan, cuci aku dong, cuci aku dong. Kenapa? Karena di antara penyebaran penyakit melalui tangan. Dari tangan lalu kemudian dia masuk ke dalam dua rongga. Bakteri masuk dari dua jalur. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung. Maka kedua lubang ini ditutup dengan masker. Tutup. Gimana mau ceramah? Mau pergi ke Makkah, banyak jamaah haji, jamaah umrah menutup hidung, menutup mulut. Kenapa? Karena penyebaran penyakit bakteri, kuman, virus melalui dua jalur. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang nyumbat telinga? Nggak ada. Yang nyumbat telinga peka. Yang nyumbat telinga karena bising. Tapi bakteri melalui mulut. Dalam Islam diajarkan menjaga kebersihan mulut. Laula ana syuqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat gosok gigi. Makanya kadang imam-imam kita ada siwak di kantongnya, siwak besar di kantong. Sebelum mengangkat takbiratul ihram, luruskan saf, lurus. Pernah nggak ngeliat imam pakai siwak? Kenapa? Bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Kenapa nggak pakai rotan? Kalau hanya yang dianggap siwak, pakai kayu siwak karena anda ujungnya yang bersabut, kenapa nggak pakai sabut kelapa aja? Bukan masalah sabutnya, tapi yang masalah adalah di dalam siwak lebih dari 100 keutamaan kelebihan. Menghilangkan ulat gigi, menghilangkan bau mulut, menghilangkan bakteri, menghilangkan kuman. Saya nggak mau lagi pakai siwak, Ustadz. Itu primitif orang zaman dulu. Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sekarang siwak sudah ada dalam bentuk pasta. Tangannya bersih, mulutnya bersih, hidungnya sekarang. Hidung sebelum berwudu pasti ambil air, masukkan ke hidung, namanya istinsak. Kuat, bukan cuman itu, belum sarapan, masukkan hidung, keluar tai hidungnya semua, upil-upilnya 3 on.
Upel aja sebesar ini habis, hilang semua, apalagi bakteri-bakteri, habis. Hidung bersih, mulut bersih, tangan bersih, kena juga, sudah ajal, usahanya sudah. Oleh sebab itu maka kita alhamdulillah hari ini masih bertemu. Ini sekarang Bapak Ibu sudah banyak orang takut bertemu. Tadi pagi bangun pagi saya buka WhatsApp dapat kabar ternyata di beberapa negara sudah tidak boleh ketemuan ngumpul-ngumpul lagi orang. Kalaupun ketemuan salaman udah nggak pakai tangan lagi, pakai siku. Hai. Iya kalau tepat, kalau kena hidungnya. Ini Ustaz Somad serius apa? Cari aja di internet. Tulis di Google, www.google.com, salam siku. Orang udah nggak salaman lagi. Bahkan di beberapa tempat sholat Jumat sudah dilarang. Nggak boleh sholat Jumat. Kenapa? Karena takut penularan. Tapi ternyata di tempat kita, apa nama daerahnya? Wijen. Wijen itu roti bukan? Tapi di tempat kita semuanya. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tadi bersih. Tangannya bersih, hidungnya bersih, mulutnya bersih. Tapi di antara yang paling penting semua adalah hatinya bersih. Karena takutnya cuman kepada Allah. Andai setelah usaha ini kena juga, berarti sudah ajal memang mau mati. Kalau tidak mati kata Allah tidak mati, betul. Berapa banyak yang diponis oleh dokter, kamu mati. Berapa lama lagi Pak Dokter? 2 minggu mati. 2 minggu setelah itu dokternya yang mati. Dia udah 2 tahun nggak mati-mati. Oleh sebab itu, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Adapun kesimpulannya adalah semua milik Allah. Itulah maka kita ulang tadi habis salat subuh 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua bukan hanya ngomong, bukan bim salabim, bukan abrakadabra, tapi itu diucapkan di mulutnya dan dalam keyakinan yang penuh dalam hatinya. Insyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapaknya sudah paham, ibunya sudah paham, ustadznya insyaallah paham. Apakah anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin masa depan yang lari-lari, lompat-lompat itu akan punya pemahaman yang sama seperti kita 20-30 akan datang? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan Bu, tidak ada jaminan Pak. Anak ibu yang lari-lari, yang lompat-lompat, yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang amit, yang baik-baik itu tidak ada jaminan bahwa 20 tahun, 30 tahun akan datang mereka akan tetap dalam keadaan Islam. Begitu banyaknya serangan merusak kepala mereka, akidah mereka, sekuler, liberal, ateis, yang dari dalam, yang dari luar merongrong keyakinan. Maka benteng terakhir supaya anak cucu kita di Pulau Jawa, di Semarang, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Sulawesi, supaya tetap dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya mereka cara makannya Islam, cara nikahnya Islam, cara hidupnya Islam, cara menjaga kesucian tangan, hidung, mulutnya dengan cara Islam. Tidak ada cara lain kecuali membina anak-anak kita di pondok pesantren. Daftarkan segera ke pondok pesantren Baitus Salam, bait rumah, salam selamat, rumah selamat. Makanya saya kalau datang di sini sebut Ustadz Somad selamat datang. Pulangnya belum pasti. Saya di mana-mana biasa kalau ceramah dijemput pakai pesawat, jemput pakai mobil. Baru sekali ini naik ambulan.
Tadi begitu masuk mobil Alphard, semua menyambut Alphard. Saya di belakang naik ambulan, wah nggak ada yang nyambut. Berkesan, itu paling berkesan dalam hidup saya. Nanti kalau ditanya, Ustadz selama ceramah mana yang paling berkesan? Naik ambulan dulu pernah. Kapan itu? Waktu musim corona. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang sudah hidup di dunia di alam fana, tak lama lagi kita pun akan mati meninggalkan dunia. Siapa yang akan kita tinggalkan yang akan mengisi Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, yang mengisi dunia ini adalah itulah anak-anak kita yang lucu-lucu, yang lari-lari, yang lompat-lompat sekarang. Mereka sekarang memang nggak terlalu memperdulikan ceramah saya. Nggak peduli mereka. Padahal sudah ditulis di situ, Profesor, Doktor Abdul Somad. Kata mereka, aku nggak peduli. Nggak apa-apa. Tapi insya Allah mereka di masa akan datang kita jaga akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, bukan qadariyah, bukan mu'tazilah, bukan jabariyah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tabligh akbar ceramah paling cuman sekali. Habis itu enggak datang-datang lagi. Siapa yang akan menjaga akidah mereka? Yang menjaganya adalah pondok pesantren. Ini dibuat tembok. Kenapa dibuat tembok? Supaya tidak masuk maling, pencuri, binatang buas. Supaya tidak masuk yang merusak. Kalau temboknya kokoh, kuat, insya Allah. Kalau temboknya bambu, lapuk, tumbang. Tapi temboknya beton, walaupun ujungnya seperti retak, rupanya enggak. Maka benteng yang paling kuat sekarang adalah pondok pesantren. Makanya dulu ketika G30 SPKI, siapa yang paling banyak mereka targetkan untuk dibunuh? Ulama. Pondok pesantren, lihat foto-foto pondok pesantren, para kiai, para ulama. Ulama yang berteriak sehingga Belanda pulang ke Amsterdam. Ulama yang berteriak sehingga Jepang pulang ke Tokyo. Kan nggak mungkin Jepang pulang ke Korea. Sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang dan Belanda. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah musuh yang tidak kelihatan. Mereka masuk ke kamar anak kita, masuk ke kantong anak kita, melalui gadget dan handphone. Mereka merusak kepala anak kita. Dia masih tetap pakai baju koko, dia tetap pakai peci. Tapi isi kepalanya sudah tidak lagi keyakinan kita. Menurut keyakinan dia adalah membunuh itu nikmat. Loh kok tiba-tiba Ustaz cerita membunuh itu nikmat? Kita dikejutkan dengan beberapa hari ini berita anak umur 15 tahun membunuh nikmat. Kita tahunya nikmat itu makan soto. Kita tahunya nikmat itu minum. Bagi dia tidak. Ternyata ada hasrat. Ditanya oleh Pak Polisi, kenapa kamu membunuh? Hasrat saya terlampiaskan dan saya puas membunuh. Saya membacanya aja takut. Itu tidak selesai dengan penjara Bapak Ibu. Itu tidak selesai dengan hukuman. Orang berkata ini harus dihukum mati. Orangnya mungkin mati, tapi pikirannya akan menular. Itu lebih mengerikan daripada virus corona. Kalau corona nampak dia bersin 2-3 kali langsung bisa dibawa ke rumah sakit. Tapi orang yang itu dalam kepalanya, dalam pikirannya, maka benteng kita untuk menjaga ini semua adalah pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya ditulis ini kajian sedekah wakaf masjid musyawarah pondok pesantren Islam Baitus Salam. Siapkan sedekah dan wakaf terbaik untuk pembangunan masjid. Masjidnya mana? Di luar? Jauh? 1 kilo dari sini? Bayangkan aja. Sudah ngelihat bangunannya? Belum? Sama. Itu bangunannya. Cantik kan? Nanti insya Allah Ustadz Somad akan ceramah peresmian Masjid Musyawarah. Jangan amin aja, keluar duitnya. Ibu dapat uang terus pergi ke toko cincin. Amin. Mas, iki piro? Siji apa loro? Loro, telu. Iki piro mas? Ini 200 juta. Apa?
Dibelilah cincin 200 juta, batu permata, dibawa pulang ke rumah dipakai. Kalau ketemu sama orang ngelihat cincin ibu, semuanya seperti ngelihat kucing. Wah, apik tenan ya. Iya, apik. Dipakai 2 hari, datang malaikat maut, mati. Kira-kira yang ngambil cincin itu siapa, Bu? Mereka mulai tersenyum. Mereka akan berikan cincin itu untuk pengganti ibu. Pasti ibu akan berkata, jangan undang Ustadz Somad lagi, Ustadz provokator. Ustadz Somad kalau ceramah pasti selalu nggak enak. Yang meninggal selalu ibu. Oke, sekarang kita balik. Mereka yang meninggal. Mereka senyum, Pak. Dapat uang, beli mobil, mewah, cantik, mahal. Begitu dibeli mobil, pulang ke rumah. Apik ya Mas ya, apik. Pas malam tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Amut. Besok ora urip. Besok tidak bangun lagi, amut. Mati. Selesai. Siapa yang akan memakai mobil yang baru dipakai sehari itu? Brownies. Berondong manis suami mereka yang baru. Cincin emas akan tinggal, mobil mewah akan tinggal, yang kekal abadi mana? Yang kekal abadi kalau kau belikan 1 sak semen untuk masjid musyawarah. Yang bisa ngasih 1 sak semen, kasih semen. Gak sanggup ngasih semen, batu bata. Gak sanggup batu bata, batu kerikil. Batu bata besar, gak sanggup Ustaz, kerikil. Kerikil gak sanggup, pasir. Pasir gak sanggup, mati aja. Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengar ceramah Ustadz Somad berapi-api ngajak sedekah. Tapi Ustadz Somad sama seperti calo di stasiun. Surabaya, 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 Semarang, Semarang, Semarang. Orang sudah naik mobil, terus Ustadz gak pergi, gak ngajak aja. Ustadz ngajak orang sedekah, tapi Ustadz sering nggak sedekah. Saya juga mau mati, saya tidak ingin mati nggak bawa apa-apa, tapi saya nggak kaya, nggak banyak duit. Saya cuman bisa ngasih untuk masjid musyawarah 100 sak semen. Yang cuma takbir, keluar duit. Di Semarang berapa 100 sak semen? 50.000. 1 sak semen 50.000. Kalau 100 sak, 5 juta. Banyak ya. Salah hitung ternyata. Insya Allah. Kau bangun rumah besar. Masya Allah. Kenapa dikasih air putih? Supaya gulanya untuk beli semen. Bukan itu maksudnya. Tadi Ustadz Somad di dalam sudah minum teh manis. Dan hari ini kita nggak perlu minum teh manis. Cukup melihat Mas Adrian dan Ari Untung sudah manis-manis. Saya cuma mancing mereka aja. Asik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tadi begitu banyak makanan tadi disuguhkan ke Ustadz Somad. Ada kurma, ada jeruk, ada buah-buahan, ada kerang, ada ayam, ada banyak. Nampaknya kalau saya ada 3 hari di Semarang gemuk pulang. Ma'akalta yang kau makan busuk, wa malabista yang kau pakai lapuk. Hai Abdul Somad, yang kau makan tadi akan busuk, yang kau pakai akan lapuk. Ini baju dari Semarang. Abdul Somad. Oleh-oleh dari Semarang. Ada bunga-bunganya di luar. Sebenarnya bunga ini di dalam hati tumbuh sampai keluar. Berbunga-bunga. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal kita semua Bapak Ibu. Sekarang tahun 2020. 2020, 2030, 2040. 2040 Bapak Ibu ini saya yakin sudah banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya belakangan. Mati. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita akan mati, rumah kita tinggal, mobil tinggal, motor tinggal, helm apalagi. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Anak-anak, santriwan, santriwati, masyarakat, ibu-ibu akan pengajian. Mereka akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha. Mereka akan berdoa di sana. Pahalanya mengalir ke makam kita. Itulah investasi khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Yang sanggup kasih menara, yang sanggup kasih kubah, yang sanggup perhatikan fotonya, lihat baik-baik. Kamu mau kasih apa? Saya mau kasih menara. Kamu mau kasih apa? Saya mau kasih pintu. Kamu mau kasih apa? Saya mau kasih kubah. Kamu mau kasih apa? Pohon sebelah kanan. Kasih satu pohon korma, satu batang korma 1 juta. Nggak tahu yang ini, mungkin lebih mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamlah tanaman yang buahnya bisa dimakan oleh cucumu. Loh, tanaman apa yang buahnya bisa dimakan oleh cucu? Tanaman pisang, nggak sampai ke anak kita, sudah mati. Ada tanaman kalau ditanam, cucu kita bisa memakannya. Apa itu? Tanaman kurma, 100 tahun umurnya. 100 tahun, mati, ganti pohon yang baru. Satu batang kurma, ada 17 anaknya akan tumbuh di selah-selah buah pohon kurma. Makanya kalau ada orang punya satu batang kurma, dia sudah punya 17 yang lain. Satu batang kurma ada 17. Jadi kalau dia punya 10 batang kurma, ada 170. Makanya nggak perlu beli banyak-banyak. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kurma? Itu kurma. Lalu tahu-tahu panitia bisikan, mohon maaf Pak Ustaz, itu bukan kurma, pohon kelapa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelapa jangan lagi banyak-banyak makan kelapa, kolesterol. Gula jangan lagi banyak-banyak makan gula, diabetes meletus. Mati, memang mati ajal dari Allah. Tapi kalau ada usaha ikhtiar dari manusia, maka yang kekal abadi hanyalah sodakoh, sodakoh, sodakoh. Biasanya kalau cerita sodakoh, itu jamaah sudah menyiapkan kotak-kotak untuk disebar ke jamaah. Tapi di masjid pesantren Baitus Salam tidak disebarkan kotak karena jamaahnya langsung kirim transfer banking ke nomor berikut ini. Begitu Ustaz Somad selesai ceramah, semuanya mengeluarkan handphone, langsung dia buka banking, langsung dia transfer. Habis transfer, lalu dia pun menangis, mengambil tisu setengah kotak. Kenapa ibu, bapak haru karena sudah bersedekah? Bukan Pak Ustadz, terus salah pencet. Salah pencet. Tadi maksudnya mencet mau nolnya 5. Kalau 5 100.000. Rupanya saking semangatnya, saking harunya terpencet 6. 1 juta. Nangis dia. Tapi di tabungannya ternyata ada 100 juta. Insya Allah yang hadir semua ini punya tabungan 100 juta. Ngamin kan aja nggak mau, gimana duit mau turun? Insya Allah yang hadir ini punya tabungan 100 juta. Yang diberikan untuk masjid 1 juta. Yang tinggal di tabungan 100 juta. Yang diberikan ke masjid 100 juta. Yang tinggal di tabungan 100 juta. Yang tinggal ke masjid 100 juta. Yang di tabungan tinggal 99 juta. Kalau mati, yang dibawa mati yang 1 juta, apa yang 99? Memang kalau cerita uang banyak bingung kan? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Tabungan 100 juta dikirimkan ke masjid 1 juta, masih ada di rekening 99 juta. Sorenya mati, yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Lalu yang diperjuangkan pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu untuk apa? Habis semuanya, diambil ahli waris, mereka bagi-bagi. Untuk istri setengah, untuk istri 1/4, kalau ada anak 1/8, anak laki-laki lidzakari mithlu hadzil unsayain. Habis semuanya. Yang 1 juta salah ketik, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salah ketik semuanya. Ngamin kan salah ketik aja takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas apa enggak panas? Yang bilang enggak panas bohong.
Sedangkan pakai tenda aja kita kepanasan. Tapi nanti di akhirat ada orang yang tidak kepanasan. Kullu mri'in, setiap orang, tahta, di bawah, zilli, naungan, perlindungan. Kullu mri'in tahta zilli sodakotihi. Di akhirat nanti orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jangan sangka mati, Pak Ustadz katanya di padang mahsyar itu panas ya Pak Ustadz. Ya, matahari katanya sejengkal dari ubun-ubun. Ya, ada yang panas sampai tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala. Betul, hadisnya sahih. Kenapa dia kepanasan? Karena panas tak ada naungan. Tidak ada yang dapat naungan di akhirat. Jangan gara-gara ceramah ini Bapak Ibu semua buat surat wasiat. Kalau aku mati, tolong selipkan payung 3. Tukang tenda pun gak mati bawa tenda. Penyewaan tenda. Tolong kalau mati bawa tenda. Nggak ada. Ini yang punya tenda. Mati tinggal tendanya. Maka kalau mau mati bawa tenda, wakafkan tenda ini. Hai yang punya tenda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi nanti di akhirat kita akan melihat ada orang di padang mahsyar itu bernaung di bawah sedekahnya, berpayung dia. Nah, itu yang sedekahnya 50.000 satu payung. Kalau ada yang sedekah 50.000 nanti masuk ke kota, nah itulah pakai payung. Paling seminggu, habis itu ya bocor lah. Ada yang pakai kardus, nah itu yang 5.000. Ada yang pakai koran, itu yang 2.000. Koran sobek, itu yang 2.000. Tapi ada nanti yang dia di padang mahsyar, Adam ayam di atasnya flyover, tebal, itu yang 100 sak semen. Tenang, itu yang 100 sak. Tiba-tiba waktu yang 100 sak itu sedang tenang gini, ada yang samping-samping mau numpang. Ustadz boleh ke bawah? Enggak, pergi sana. Enggak, saya kasih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa yang kita cari hidup ini? Hidup ini hanya sebentar saja. Berapa banyak yang dulu anak-anak sekarang sudah bapak-bapak. Yang dulu anak-anak sudah jadi ibu anak-anak. Yang dulu ibu-ibu sekarang sudah diintip malaikat maut. Sudah mati. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain menyelamatkan kita kecuali sodakoh. Makanya orang mati itu kalau ditanya, hai jenazah, hai orang mati, kalau kau hidup lagi mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku waktu sekejap saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqah, aku mau bersedekah. Ini kotak di tempat bapak-bapak sudah disebar, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ibu-ibu belum ada, nampaknya mereka takut menyebar. Memang yang kerja bapak, yang cari uang bapak, yang pergi pagi pulang petang bapak, yang lembur bapak, tapi yang megang uang ibu. Oleh sebab itu kotak bawa ke sini. Mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling, mas sampean nek lungo, ki 5.000. Ojo akeh-akeh. Mas kalau mau pergi, ini 5.000, yang banyak-banyak, nanti kawin lagi. Oleh sebab itu apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Insya Allah ibu-ibu yang bersedekah sehat walafiat. Insya Allah ibu-ibu yang bersedekah selamat keluarganya. Insya Allah ibu-ibu yang bersedekah suaminya tidak dilarikan pelakor. Yang enggak mau ngasih sedekah, lihat aja 2 minggu ini. Ustaz ngancam ya? Enggak. Sedekah tadfa'u mitatasu. Sedekah tasirri. Inna sedekah tasirri tadfa'u mitatasu. Banyak-banyak bersedekah itu akan menolak bala musibah dan menolak mati su'ul khatimah. Kita sudah bolak-balik berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Bolak-balik setiap pagi, setiap malam, takut mati dalam keadaan tidak menyebut la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami tiba, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tapi banyak orang yang ketika mau mati mulutnya tidak mengeluarkan la ilaha illallah. Ketika dibisikkan ke telinganya, Bu, la ilaha illallah, dolar piro saiki. Banyak orang yang ketika mati tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyelamatkan kita supaya jangan sampai su'ul khatimah adalah sodakoh, bukan soman. Sodakoh. Setiap pagi Allah kirim 2 malaikat, siji loro. 2 malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Berikanlah ganti kepada siapa yang bersedekah. Itu tadi bapak-bapak yang sudah bersedekah, yang sudah masukkan uangnya ke kotak, itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah diaminkan, dijamin Allah diganti. Yang diaminkan dilipatkan 2 kali lipat. Makin kuat aminnya. Kelihatan ngarap. Boleh nggak ngarap dalam bersedekah? Boleh. Mana dalilnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada amal yang dijanjikan Allah balasannya, surga dan ampunan seluas langit dan bumi. Itu dalil boleh berharap. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti menanam 1 biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100. 1 biji yang Bapak tanam tadi tumbuh 7 cabang, 1 cabang ada 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah hanya sampai 700 saja? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah lipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu insyaallah. Berkah anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada orang yang gajinya 1 bulan 500 juta. 500 juta kaya apa miskin? Ada yang gajinya sebulan 5 juta. Yang 1 500 juta, yang 5 juta bisa nabung untuk berangkat umroh, anaknya bisa sekolah sampai S1, S2, S3, S-teler, S-cendol. Yang 500 juta dalam 1 bulan hilang 400, yang 100 anak rehabilitasi narkoba. Yang 1 lagi ketika mau ambil uang di ATM tiba-tiba ada yang menepuk bahunya dari belakang, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya, berapa nomor PIN Anda, tiba-tiba serahkan semua, hilang. Sampai di jalan bannya pecah, tengah malam datang perampok garong ditembak mati. Itu namanya apa? Uang hantu dimakan setan. Sedangkan yang selalu kita minta hidup ini adalah barokah. Sampai narap lu ngonang di nang omahe kiai. Nara apa? Ngalap barokah. Hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makanya kalau ada orang menikah kita doakan barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada anak kecil kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Pas mau makan minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cuman kadang orang ini enggak ingat doa makan, setelah selesai baru ingat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang bersedekah tadi rezekinya berkah, berkah, berkah. 2 malaikat. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini berilah dia ganti ya Allah. Tapi Allah adil. 1 lagi malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit, yang bakhil, yang medit, yang kedekut, apa lagi? Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut. Oh ternyata hafal kabeh. Iku sedulur-sedulur sederek sedoyo nih. Maka orang yang pelit, yang bakhil ini apa kata malaikat berdoa kepada Allah? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang pelit, bakhil, medit, kedekut, maka binasakanlah mereka ya Allah. Makanya kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sakit aja jantung. Diperiksakan ke dokter, dicek sama dokter, dilihat di ronsen, tertulis di situ, bakhil, pelit, tidak mau menetes walaupun setetes, dipegang untuk dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Ingat,
mungkin Allah kau tipu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'um, Allah membalas tipuan mereka. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Memang kami tidak tahu, Ustadz tidak tahu, Mas Adrian, Mas Ari Untung nggak tahu, kita tidak tahu, Pak Polisi tidak tahu. Tapi insya Allah ada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur, dia maha tahu. Oleh sebab itu kita beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sedekah menolak bala, musibah, bencana, termasuk juga menolak corona. Yang kedua, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Yang ketiga, orang yang bersedekah didoakan malaikat. Yang keempat, orang yang mati kalau diminta hidup lagi, dia minta hidup lagi. Dan ketika ditanya, hai orang mati, kalau kamu hidup lagi kamu mau apa? Dia akan berkata, fa'as-saddaqah, saya ingin bersedekah. Yang kelima, sedekah membuat orang mendapatkan kehidupan. La asqainahum ma'an ghadaqa, kami buat mereka mendapatkan aliran air yang tidak akan putus berhenti. Itulah yang dilihat Kanjeng Nabi pada malam Isra Mi'raj. Panen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Panen, tumbuh lagi. Ada bunga kalau dipotong nggak tumbuh-tumbuh. Bunga apa? Bunga plastik. Nggak plastik, mohon maaf, suuzon. Ternyata bunganya asli. Ada tanaman ketika dipotong lama baru tumbuh, seminggu, 10 hari, sawit. Ada yang dipotong nggak berbuah lagi. Apa itu? Pisang. Pepatah mengatakan pisang tidak berbuah 2 kali, kecuali pisang supermarket. Tapi ada masanya ketika Nabi melihat dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Jibril, ini apa ini tanaman kok dipotong tumbuh lagi? Itulah umatmu yang bersedekah, maka amalnya mengalir, yang lain putus. Kalau ada di antara ibu yang rajin baca Quran, khatam Quran 1 hari 1 juz, dari maghrib ke isya 1 juz. Berapa juz dia Pak Ustadz? 1 juz. Saya 3 juz. Juz melon, juz mangga. Bukan itu. Yang baca Quran putus. Yang sholat sunat putus. Tapi ada yang tidak putus. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus. Di antara yang tak putus adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ada orang yang mengatakan mobil nggak bisa dibawa mati. Mobil bisa nggak dibawa mati, Bu? Nggak bisa. Mobil bisa nggak dibawa mati, Pak? Nggak bisa. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah ceramah dari Sabang pernah, ke Papua pernah, ke Hong Kong nggak jadi masuk, Taiwan pernah, Australia pernah, beberapa tempat lain sampai airport aja balik lagi. Belum pernah saya ngelihat orang mati bawa mobil, tapi ada mobil yang bisa di... Ternyata mikrofon disediakan 5. Siji, loro, telu, papat, 5 mikrofon. 1 mikrofon 1 jam. Berarti 5 jam lagi kita ceramah. Saya nggak apa-apa 5 jam, yang penting masjidnya siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobil katanya nggak bisa dibawa mati. Siapa bilang mobil nggak bisa dibawa mati? Mobilnya orang Semarang bisa dibawa mati. Takbir. Mana ada mobil orang Semarang bisa dibawa mati? Itulah mobil yang saya bawa tadi, bisa dibawa mati. Ambulan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Anda berkata mobil tidak bisa dibawa mati, ada mobil yang bisa dibawa mati, mobil orang Semarang dibawa mati. Anda yang punya istri mau melahirkan susah, nggak ada uang, telepon ke nomor ini. Anda yang punya tetangga meninggal dunia, khusus bagi yang meninggal dapat bonus kain kafan. Mau naik mobil gratis, silakan pilih 2, sakit atau mati. Ambulan gratis. Berapa nih harganya Pak? Ini harga ambulan ini 200 juta. Tapi karena kita punya usaha terus, maka bisa menjadi 150 juta. Pajak mesti
lebih 1 juta. Tapi karena ambulan, maka pajaknya hanya 400.000 saja. Pokoknya punya ambulan ini banyak kemudahan-kemudahan. Maukah Anda punya ambulan? Segera hubungi nomor berikut ini. Subscribe, like, and share. Sudah kusampaikan ya Allah. Tadi dimulai jam 9, sekarang jam 9.45. 45 menit kita sudah bersama. Biasanya Ustaz Somad di mana-mana ceramah 60 menit 600 ml. Botolnya kecil, jadi nggak usah lama-lama. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah 45 menit kita bersama. Kesimpulan pengajian Ustaz Somad ada 5. Apa yang 5 itu tadi? Tonton aja di YouTube, www.youtube.com. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya saya serahkan kembali kepada hari ini yang tampil adalah trio A. Adrian, Ari Untung, Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.